Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, perkenalkan nama saya Muhammad Firizan Dana, NRP 204 123 1001. Dan Kemudian saya selanjutnya itu Muhammad Di Firman dengan nomor RLP 204 123 1100. Saya Salsabila Putri Maharani, NRP 204 123 1028. Kami saya Alfan Basyarahil, NRP 204 123 1073. Perkenalkan, nama saya Lina Natala Bacarya Asmara dengan nomor NRP 204 123 1043. kami di sini akan menyampaikan materi tentang pelajaran kimia. Jadi, apa itu kimia? Pelajaran kimia ini adalah salah satu cabang ilmu pengetahuan yang sering juga disebut oleh orang-orang sebagai Central of Science, pusat dari ilmu pengetahuan. Mengapa bisa disebut seperti itu? Jadi, kimia ini adalah eh, ilmu yang berperan penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di berbagai bidang, seperti bidang pertanian, bidang industri, bidang obat-obatan, farmasi, dan lain-lain. Nah, mengapa bisa seperti itu ilmu kimia ini? Karena kimia ini cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang materi, sifat-sifat materi, eh, perubahan-perubahan yang dialami oleh materi, dan reaksi-reaksi dari materi-materi tersebut ketika berinteraksi dengan materi yang lain. Jadi ini ilmu yang seperti mengenal benda-benda di sekitar kita. Seperti itu. Kemudian selanjutnya, Ya, yang kedua ini ada cabang ilmu kimia. Yang pertama tuh ada kimia organik, mempelajari tentang struktur, sifat perubahan, komposisi reaksi dan sintesis. Senyawa yang mengandung atom karbon tidak hanya senyawa hidrokarbon, tetapi juga senyawa yang mengandung unsur ion lain seperti hidrogen, nitrogen, oksigen, halogen, fosfor, silikon, dan sulfur. Dan yang kedua tuh ada kimia anorganik, yaitu cabang kimia yang mempelajari sifat reaksi senyawa anorganik. Ini mencakup semua kimia kecuali berupa rantai atau cincin atom karbon. Dan yang ketiga ada kimia analisis, yaitu studi pemisahan, identifikasi, dan koalisi komponen kimia dalam bahan alam maupun buatan. Dan yang keempat nih ada kimia fisik, yaitu ilmu kimia yang mempelajari fenomena makroskopik, mikroskopik, dan atom, subatom, dan partikel. Dalam sistem ini, proses kimia berdasarkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep fisika dengan bidang khusus termodinamika kimia, kimia kuantum, dan kinetika. Dan yang kelima ini ada biokimia, yaitu ilmu yang mempelajari proses-proses kimia yang ada di dalam tubuh dan mempelajarinya dengan organisme hidup. Dan yang terakhir ada kimia industri, yaitu cabang ilmu kimia yang menerapkan pengetahuan kimiawi terhadap produksi material zat kimia khusus dengan sedikit dampak buruk pada lingkungan. Dan yang selanjutnya bisa lanjut. Selanjutnya adalah bukti bagaimana ilmu kimia sangat berguna di berbagai sektor. Sektor yang pertama yakni agrikultur atau pertanian. Ilmu kimia membantu kita dalam produksi pupuk yang mana mendukung sistem pertanian itu. Lalu ada di sektor geologi dan pertambangan, ilmu kimia membantu kita menganalisis material penyusun batuan dan cara pengolahannya. Selanjutnya ada di sektor energi dan lingkungan. Ilmu kimia membantu kita menganalisis cara pemanfaatan sumber energi dan dampaknya ke lingkungan. Lalu ada di bidang makanan, minuman, maupun industri lainnya. Ilmu kimia membantu kita menganalisa bagaimana cara kita mengolah produk mentah menjadi barang jadi dengan seefisien mungkin. Lalu ada di bidang elektronik. Ilmu kimia membantu kita menganalisis material penyusun alat-alat elektronik dan juga tentang aliran-aliran partikel itu sendiri. Lalu ada di bidang kesehatan.
Ilmu kimia sangat membantu kita dalam inovasi material medis dan alat kesehatan. Selanjutnya adalah mengapa ilmu kimia dianggap sulit oleh sebagian orang, yaitu karena di dalamnya kita mempelajari ilmu kimia terdapat banyak kosakata khusus di dalamnya. Sebagai contoh, kita harus mampu menyebutkan nama suatu senyawa hanya dengan melihat rumus struktur atau rumus kimianya. Selain itu, dalam mempelajari ilmu kimia, kita dituntut untuk bisa menganalisa dan berpikir abstrak, khususnya saat melakukan uji eksperimen. Itulah dua alasan mengapa kebanyakan orang menganggap ilmu kimia itu sulit. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah beberapa tips and tricks yang harus kita lakukan agar kita bisa mempelajari ilmu kimia dengan baik. Tips pertama yakni jelas kita harus menghadiri kelas yang terjadwal dengan benar-benar memperhatikan materi yang disampaikan. Tips yang kedua, kita harus mengusahakan untuk selalu mereview materi yang sudah dipelajari dari yang sama. Tips ketiga, berpikir kritis dalam belajar. Selalu cari tahu alasan di setiap ilmu-ilmu yang ada, dan berpikir kritis inilah yang bikin kita memperluas wawasan. Hal yang paling penting lainnya yaitu jangan malu untuk bertanya apabila menemukan materi yang belum bisa dipahami atau persoalan yang belum bisa dipecahkan. Bertanya dan berdiskusilah dengan teman belajar atau bahkan dengan dosen pengampu. Ketika kita terjun di di, di dalam ilmu kimia, pasti kita akan menemukan bahwa ilmu kimia lebih dari sekedar angka, formula, dan abstraksi. Ilmu kimia adalah tentang disiplin logika dan banyak sekali ide dan penerapannya. Ya, sekian dari presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.